Halo, sahabat pendengar Gantari dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Tiar Sihombing. Saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita pertama datang dari Sumatera Utara. Bulog Sumut jamin stok beras aman hingga kebutuhan Idul Fitri 9.325 ton. Perum Bulog Sumatera Utara menjamin ketersediaan beras di daerah Sumut aman hingga untuk kebutuhan di Idul Fitri 2022. Stok beras ada sebanyak 9.325 ton. Stok beras sebanyak 9.325 ton itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Sumut selama 3 bulan ke depan sehingga artinya aman hingga Lebaran 2022, ujar pemimpin wilayah Perum Bulog Sumut, Arif Mandu di Medan, pada Rabu, 23/2. Stok beras itu paling banyak berupa beras cadangan pemerintah, CBP, atau sebanyak 8.774 ton lebih dan komersial 551 ton lebih. Stok diyakini semakin aman karena di bulan Maret ada masa panen padi di hampir semua sentra produksi Sumut. Dengan masa panen pertama, maka produksi padi di Sumut semakin banyak sehingga stok beras Bulog Sumatera Utara juga dipastikan meningkat. Dengan stok yang aman, Bulog Sumut tercatat memberi arti penting juga dalam jaminan stok beras secara nasional, katanya. Berdasarkan pernyataan Direktur Bisnis Perum Bulog, Febi Novita di Medan saat mendampingi tim Komisi DPRD RI meninjau stok beras di Bulog Sumatera Utara, stok bahan pangan itu secara nasional ada 1,5 juta ton. Stok beras nasional itu dinyatakan juga aman hingga Idul Fitri 2022. Dia menegaskan bahwa Bulog Sumut terus berupaya membeli beras petani baik secara langsung maupun melalui kilang padi. Pembelian bukan hanya untuk jenis CBP, tetapi juga komersial. Hingga saat ini, Bulog Sumatera Utara sudah membeli 840 ton beras petani. Meski sudah ada pembelian, tapi masih belum maksimal karena memang belum banyak panen, katanya. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pemkot Tebing Tinggi gelar operasi pasar minyak goreng Rp14.000 per liter. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemkot Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menggelar operasi pasar sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng di daerah tersebut. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pemkot Tebing Tinggi yakni Zahidin, di Tebing Tinggi, mengatakan bahwa operasi pasar khusus minyak goreng tersebut digelar selama 2 hari yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi. Selama operasi pasar Rabu dan Kamis, 23-24/2, pihaknya menyediakan 4,2 ton minyak goreng dengan rincian untuk hari Rabu sebanyak 1,2 ton dan Kamis juga 1,2 ton. Harga minyak goreng yang ditawarkan kepada masyarakat Rp14.000 per kg dan setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 kg. Dalam pelaksanaan operasi pasar tersebut, setiap warga yang akan membeli minyak goreng harus membawa fotokopi KTP dan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya meminimalisir paparan virus COVID-19.
Program selanjutnya operasi pasar ini akan terus dilaksanakan setiap hari Rabu sampai dengan 30 Maret 2022, katanya. Berita selanjutnya tetap dari Sumatera Utara. Sumut targetkan produksi jagung 1.624.357 ton tahun 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan bisa menghasilkan produksi jagung sebanyak 1.624.357 ton pipilan kering selama tahun 2022 untuk terus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi jagung pada 2022 itu naik dari 2021 yang masih 1.597.073 ton, ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Bahrudin Siregar di Medan, Rabu. Kenaikan produksi didorong oleh kenaikan produktivitas yang menjadi sebesar 6,25 ton per hektare dari 6,21 ton per hektare pada 2021. Produksi yang sebesar 1.624.357 ton itu mendekati kebutuhan yang pada tahun 2022 sebesar 1.625.711 ton. Jagung memang terus meningkat dan sempat surplus. Tetapi diakui peningkatan produksinya masih ketinggalan dari besaran kenaikan kebutuhan, katanya. Kebutuhan semakin besar karena Sumut juga sudah mengekspor jagung yang disangrai. Makanya Pemprov Sumut terus mendorong peningkatan produksi jagung. Selain untuk bisa memenuhi kebutuhan dan untuk ekspor, juga diharapkan bisa menekan ketergantungan impor, katanya. Masih adanya impor jagung, sering membuat harga di tingkat petani berfluktuasi. Produksi jagung di Sumut sendiri terbesar dari Kabupaten Karo. Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, menyebutkan, ekspor jagung sangrai Sumut sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, walau dalam jumlah yang terbatas. Ekspor jagung sangrai itu juga masih ke Singapura. Pada tahun 2020 misalnya, ekspor jagung sangrai masih sebanyak-banyaknya 54 ton senilai Rp 425 juta. Tahun 2021, volume ekspor meningkat, tapi kenaikannya belum diketahui karena masih dalam proses pendataan, katanya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Binjai, Sumatera Utara. PLN dan Pemkot Binjai gelar rekonsiliasi pajak penerangan jalan. PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, AP3, Binjai dan pemerintah kota Binjai menggelar rekonsiliasi pajak penerangan jalan, PPJ, di kota tersebut. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan bukti pembayaran PPJ yang telah disetorkan PLN AP3 Binjai kepada Pemkot Binjai setiap bulan rata-rata sebesar Rp2, 1 miliar secara online. Saya ucapkan terima kasih kepada PLN khususnya AP3 Binjai atas kerjasama dan sinergi yang baik selama ini dengan pemerintah kota Binjai. Dalam hal ini PPJ telah kami terima setiap bulannya dan PLN sangat transparan dalam melakukan penagihan pajak tersebut, kata Wali Kota Binjai Amir Hamzah, melansir Suara. Pada kesempatan yang sama, Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Boy Rocky menyebutkan, penggunaan Super Apps Nu PLN Mobile, terutama fitur SWA CAM, yakni pelaporan pemakaian KWH oleh pelanggan,
untuk meminimalisir kesalahan pencatatan dan juga turut mencegah penyebaran COVID-19 lewat tatap muka. Selain itu, jelasnya, fitur pembayaran listrik yang dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut secara online sehingga pelanggan bisa membayar tagihan listrik. Pembayaran listrik tepat waktu turut meningkatkan nilai PPJ Kota Binjai sesuai dengan proporsi jumlah pelanggan di Kota Binjai, ucap Boy. Sementara itu, manajer AP3 Binjai Aryadi Wisnu Sukendar mengatakan, pihaknya akan terus menjalin silaturahim yang baik dan siap berkolaborasi dan Pemkot Binjai dalam melakukan penagihan PPJ dengan mengedepankan transparansi. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita terakhir datang dari Jakarta. Harga daging sapi meroket tembus Rp165.000 per kilogram di beberapa pasar tradisional Jakarta. Merespon hal ini, pedagang daging di Jabodetabek akan mulai mogok berjualan selama 5 hari, mulai 28 Februari 4 Maret 2022. Menindaki ancaman tersebut, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia, Gapuspepindo, Joni Liano, lantas meminta penjual memahami jika harga keekonomian daging sapi internasional kini sedang naik. Seharusnya kawan-kawan asosiasi pedagang daging harus menyadari kondisi begini. Jangan hanya berpikir sepihak. Harusnya dia memahami back kilogram round, kata Joni kepada Liputan6.com, Kamis, 24 Februari 2022. Namun, ia coba memahami reaksi yang timbul dari para pedagang daging. Sebab, mereka belum mendapat edukasi atau sosialisasi dari pemerintah soal kenaikan harga. Tapi saya lihat mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah, karena pemerintah memahami kan, ujar dia. Penjelasannya. Joni turut memberi penjelasan, kenapa harga daging sapi potong di pasaran jauh lebih mahal dibanding harga impornya. Daging dan sapi kadang-kadang orang lihatnya sama saja. Beli sapinya cuma $4 Amerika dan 20 sen per kilogram berat hidup, kok jualnya di sini Rp130.000 per kilogram. Padahal kan seekor sapi itu hanya menghasilkan daging 30%. Jadi kalau beratnya 400 kg, itu dagingnya cuma 130 kg, terangnya. Sebelumnya, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, Japdi Asnawi, tak bisa mentolerir harga daging sapi yang terus melonjak sejak 2021. Kita akan mogok 5 hari ke depan dari 28 Februari 4 Maret 2022. Rencana menghentikan aktivitas penjualan daging serentak selama 5 hari jadi agenda rutin pedagang tiap tahunnya, akibat carut-marutnya kebijakan dan tata kelola niaga pemerintah, kecamnya. Baiklah, sahabat pendengar Gantari. Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Tiar Sihombing, pamit undur diri. Sampai jumpa.